Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, setelah Allah menyampaikan bahwa Allah memilih Maryam untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam, lantas apa yang terjadi selanjutnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab atau Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Rob yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Robmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang atau laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Robmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Robmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang maha pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian dia Maryam membawa dia atau bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Robku dan Robmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, atau Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Quran Surah Maryam ayat 16-37. Allah menuturkan kisah ini setelah kisah Zakaria yang merupakan pendahuluan untuk kisah ini, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah menyatukan kedua kisah ini dalam satu rangkaian, seperti yang Ia sebut dalam surah Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Robku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya,
dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89-91. Seperti telah disebutkan sebelumnya, saat ibu Maryam menyerahkannya sebagai pengabdi Baitul Maqdis, lalu Maryam diasuh suami saudarinya atau suami bibinya, Zakaria, seorang nabi pada masa itu. Zakaria membuatkan mihrab khusus untuknya, sebuah tempat mulia di masjid tersebut yang tidak dimasuki siapapun selainnya. Selanjutnya, setelah mencapai usia balik, ia bersungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga pada masa itu tidak ada tandingannya. Kondisi-kondisi istimewa terlihat dari sosok Maryam, sehingga membuat Zakaria iri padanya. Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa Allah memilihnya, dan ia akan memberinya seorang anak suci, yang kelak akan menjadi nabi mulia, suci, dan dikuatkan oleh berbagai mukjizat. Maryam kemudian merasa heran adanya seorang anak tanpa ayah, karena ia tidak punya suami, juga belum menikah. Para malaikat kemudian mengabarkan kepadanya bahwa Allah Maha Kuasa atas apapun yang ia kehendaki. Ketika memutuskan sesuatu, ia hanya mengatakan padanya, jadilah, maka jadilah dia. Maryam kemudian merasa tenang, kembali kepadanya, dan berserah diri kepada putusan Allah, meski ia tahu hal itu akan menjadi sebuah ujian besar baginya. Orang-orang tentu akan ramai membicarakannya karena tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Mereka hanya melihat sisi luar saja tanpa merenung dan memahami. Ia hanya keluar dari masjid saat haid atau karena keperluan mendesak, seperti minum, makan, dan lainnya. Suatu hari, saat ia keluar masjid untuk suatu keperluan, ketika dia mengasingkan diri, yaitu menyendiri di sebelah timur Masjidil Aqsa, tanpa diduga, Allah mengutus Ruhul Amin atau Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Saat melihatnya, dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Rob yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Abu Aliyah mengatakan, Maryam tahu bahwa orang yang bertakwa bisa menjaga diri. Ini membantah pernyataan sebagian orang bahwa di tengah-tengah Bani Israel ada seorang lelaki yang dikenal fasik bernama Taqi. Pernyataan ini batil dan tidak berdasar, dan termasuk pendapat paling lemah. Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Robmu," yaitu malaikat berbicara kepada Maryam. "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Robmu, yaitu aku bukanlah manusia. Aku ini seorang malaikat yang diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, yaitu seorang anak yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Yaitu bagaimana mungkin aku memiliki anak lelaki, padahal tidak pernah ada orang atau laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Yaitu aku tidak punya suami, dan aku bukan pula pezina." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Robmu berfirman, hal itu mudah bagiku," yaitu malaikat menjawab atas rasa heran Maryam karena adanya anak darinya, sementara kondisinya seperti yang ia katakan. Malaikat berkata padanya, "Demikianlah Robmu berfirman," yaitu ia berjanji akan menciptakan seorang anak lelaki darinya, meski kau tidak memiliki suami, dan kau juga bukan wanita yang berbuat zina. Hal itu mudah bagiku, yaitu hal tersebut mudah baginya, karena ia kuasa atas segala sesuatu. Firman-Nya, "Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, yaitu agar kami jadikan penciptaannya dalam kondisi seperti itu sebagai bukti kuasa kami dalam menciptakan berbagai jenis manusia. Karena Allah menciptakan Adam tanpa melalui lelaki dan perempuan, menciptakan Hawa dari lelaki tanpa perempuan, dan menciptakan Isa dari perempuan tanpa lelaki. Firman-Nya, dan sebagai rahmat dari kami, yaitu dengannya kami merahmati para manusia,
dengan menyeru mereka kepada Allah saat ia masih kecil dan juga setelah dewasa, agar beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu. Menyucikannya untuk memiliki istri, anak, sekutu, tandingan, padanan, dan seteru. Firman-Nya, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Kemungkinan rangkaian kata ini adalah lanjutan kata-kata Jibril kepada Maryam. Maksudnya, hal ini sudah Allah putuskan, pastikan, takdirkan, dan ia tetapkan. Demikian inti pendapat yang disampaikan Muhammad bin Ishaq dan dipilih Ibnu Jarir. Tidak ada yang menyampaikan pendapat ini selain dia. Kemungkinan lain, firman, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan, sebagai kiasan untuk peniupan ruh oleh Jibril ke dalam diri Maryam, seperti disebutkan dalam firman Allah, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh ciptaan kami. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Sejumlah salaf menyebutkan bahwa Jibril meniup ke arah baju panjangnya. Tiupan itu kemudian turun ke kemaluannya, lalu ia hamil seketika itu juga, seperti hamilnya seorang wanita kala berhubungan badan dengan suaminya. Bagi yang menyatakan bahwa Jibril meniupkan ruh ke dalam mulut Maryam, atau yang berbicara dengan Maryam adalah ruh yang masuk ke dalam dirinya melalui mulut, pernyataan ini berseberangan dengan konteks serangkaian kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena yang diutus kepada Maryam adalah salah seorang malaikat, dia adalah Jibril. Ia hanya meniupkan ruh tersebut ke Maryam bukan melalui kemaluan, tapi melalui ke arah baju. Lalu tiupan itu turun ke kemaluan dan masuk ke dalam rahim, seperti yang Allah sampaikan. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ini menunjukkan tiupan masuk ke dalam diri Maryam bukan melalui mulut, seperti diriwayatkan As-Suddi dengan sanadnya dari sebagian sahabat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dia Maryam mengandung, yaitu mengandung anaknya. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, karena saat hamil, Maryam sedih bukan kepalang. Ia tahu banyak orang yang akan membicarakannya. Sejumlah salaf, di antaranya Wahab bin Munabi, menyebutkan bahwa saat tanda-tanda kehamilan pada Maryam mulai terlihat, orang pertama yang menyadari hal itu adalah seorang ahli ibadah Bani Israel bernama Yusuf bin Yakub An-Najjar. Ia sepupu Maryam. Ia kaget setengah mati melihat hal itu, karena seperti yang ia ketahui, Maryam adalah sosok yang taat beragama, suci, dan ahli ibadah. Namun, demikian, ia melihat Maryam hamil tanpa suami. Suatu ketika, ia berkata pada Maryam, "Wahai Maryam, adakah tanaman yang tumbuh tanpa benih?" Maryam menjawab, "Ya, ada." Lalu siapa yang menciptakan tanaman pertama? Sepupunya berkata, "Adakah seorang anak lahir tanpa adanya lelaki atau ayah?" Maryam menjawab, "Ya, ada. Allah menciptakan Adam tanpa lelaki atau ayah dan perempuan atau ibu." Sepupunya itu lalu berkata pada Maryam, "Kalau demikian, beritahukan padaku apa berita yang sebenarnya terjadi." Maryam berkata, "Sungguh Allah menyampaikan kabar gembira kepadaku, sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh." Quran Surah Ali Imran ayat 45-46. Riwayat serupa menyebutkan Zakaria alaihissalam menanyakan seperti itu, lalu Maria memberikan jawaban yang sama. As-Suddi meriwayatkan dengan sanadnya dari para sahabat bahwa suatu ketika Maria menemui saudarinya, lalu saudarinya berkata padanya, "Apa kau menyadari bahwa aku tengah mengandung?" Maria menyahut, "Apa kau juga merasa bahwa aku sedang hamil?" Saudarinya lalu memeluknya. Lalu ibu Yahya berkata pada Maryam, "Sungguh aku bermimpi, anak yang ada di dalam perutku sujud pada anak yang ada di dalam perutmu." Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 39.
Sujud di sini artinya tunduk dan penghormatan, seperti sujud saat saling berhadapan untuk mengucapkan salam dalam syariat umat sebelum kita, juga seperti sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat pada Adam. Abu Qasim menuturkan, Malik berkata, sampailah riwayat kepadaku bahwa Isa putra Maryam dan Yahya bin Zakaria adalah saudara sepupu. Kehamilan keduanya terjadi bersamaan. Sampailah riwayat kepadaku bahwa ibu Yahya berkata pada Maryam, sungguh aku bermimpi, anak yang ada di dalam perutku sujud pada anak yang ada di dalam perutmu. Malik berkata, menurutku mimpi tersebut menunjukkan keutamaan Isa alaihissalam, karena Allah memberinya mukjizat menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopa. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Maryam berkata, saat aku menyepi seorang diri, ia atau Isa yang ada dalam kandungan berbicara kepadaku, dan saat aku bersama orang-orang, ia bertasbih di perutku. Secara tekstual, Maryam mengandung selama 9 bulan seperti kehamilan para wanita umumnya. Seperti itu juga dengan waktu persalinannya. Jika tidak seperti itu, tentu sudah disebutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, Maryam mengandung Isa selama 8 bulan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Maryam langsung melahirkan begitu hamil. Sebagian menyatakan, Maryam mengandung Isa selama 9 jam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Yang benar, segala sesuatu terjadi melalui tahapan normal, sama seperti firman-Nya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Hajj ayat 69. Dan firman-Nya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Seperti diketahui, rentang waktu antara masing-masing fase penciptaan ini selama 40 hari, seperti disebutkan dalam hadis muttafaq alaih. Muhammad bin Ishaq menuturkan, berita kehamilan Maryam menyebar di kalangan Bani Israel, hingga belum pernah ada omongan yang menimpa suatu keluarga pun melebihi omongan terhadap keluarga Zakaria. Ibnu Ishaq menuturkan, sebagian kalangan zindik menuduh Maryam berbuat nista dengan Yusuf yang mengasingkan diri untuk beribadah di masjid bersamanya. Berita tentang Maryam kian santer terdengar. Ia kemudian menjauhkan diri ke tempat yang jauh. Firman-Nya, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, yaitu rasa sakit akan melahirkan membuat Maryam terpaksa bersandar ke pangkal pohon kurma. Menurut nas hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad lumayan dari Anas secara marfu, juga Al-Baihaqi dengan sanad yang ia nyatakan sahih dari Syaddad bin Aus secara marfu pula. Tempat tersebut adalah Baitul Lahem atau Bethlehem yang dibangun oleh sebagian raja Romawi berikutnya, seperti yang akan disebutkan berikutnya terkait pembangunan tempat yang fenomenal ini. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ayat ini menunjukkan boleh mengharap mati saat terjadi fitnah, karena saat itu orang-orang menuduh Maryam yang bukan-bukan, tidak ada yang percaya padanya, bahkan semuanya mendustakannya kala melahirkan seorang bayi lelaki, meski ia dikenal sebagai sosok ahli ibadah yang selalu berada di masjid, mengasingkan diri dan berdiam diri di sana, berasal dari keluarga Nabi, keluarga ahli ibadah. Maryam tertimpa kesedihan mendalam, hingga berharap andai saja sudah mati sebelum kejadian ini, atau andai saja menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan, yaitu tidak diciptakan sama sekali. Firman-Nya, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah,
Qiraah lain menyebut min tahtiha dengan i'rab jar. Terkait kata ganti dalam ayat ini merujuk pada siapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Jibril, seperti dinyatakan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Isa hanya berbicara di hadapan kaum. Pendapat yang sama juga dikemukakan Sa'id bin Jubair, Amr bin Maimun, Dahak, As-Suddi, dan Qatadah. Sementara Mujahid, Hasan, Ibnu Zaid, dan Sa'id bin Jubair dalam salah satu riwayat menyatakan ia adalah anaknya Isa. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Firman-Nya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Robmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Sari dalam ayat ini menurut pendapat jumhur artinya sungai, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, sayangnya dhaif. Pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Dan inilah pendapat yang sahih, diriwayatkan dari Hasan, Rabi bin Anas, Ibnu Aslam, dan lainnya. Yang dimaksud Sari di sini adalah anaknya Isa. Yang sahih adalah pendapat pertama, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Allah menyebut makanan dan minuman, karena itu Allah berfirman setelahnya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Ada yang menyatakan pangkal pohon kurma tersebut kering, yang lain menyebut pohon kurma tersebut berbuah. Kemungkinan pangkal tersebut berupa pohon kurma utuh, namun belum berbuah saat itu, karena kelahiran Isa terjadi pada musim dingin, dan pada musim dingin kurma biasanya belum berbuah. Ini bisa dipahami melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan seraya menyebut karunia. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Amr bin Maimun mengatakan, tak ada asupan yang lebih baik dari kurma matang dan kurma muda bagi para wanita nifas. Ia kemudian membaca ayat ini. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Ali bin Hasan bercerita kepada kami, Syaiban bercerita kepada kami, Masrur bin Sa'id At-Tamimi bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i bercerita kepada kami, dari Urwah bin Ruwain, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, muliakan bibi kalian, pohon kurma, karena ia diciptakan dari tanah yang darinya Adam diciptakan, dan tidak ada satu pohon pun yang diserbukan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, berilah istri-istri kalian kurma muda. Jika tidak ada kurma muda, maka kurma matang. Karena tidak ada satupun pohon yang lebih mulia bagi Allah melebihi pohon yang di dekatnya Maryam binti Imran bersandar. Seperti itu juga riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya dari Syaiban bin Faruh, dari Masruq bin Sa'id. Riwayat lain menyebut Masrur bin Sa'ad. Yang benar adalah Masrur bin Sa'id At-Tamimi. Ibnu Adi meriwayatkan hadisnya ini dari Auza'i dengan matan yang sama. Setelah itu Ibnu Adi mengatakan hadisnya mungkar. Saya tidak mendengar namanya selain dalam hadis ini. Ibnu Hibban mengatakan banyak hadis-hadis mungkar diriwayatkan dari Auza'i yang perawinya tidak bisa dijadikan hujah. Firman-Nya, jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini lanjutan kata-kata sosok yang memanggil Maryam dari tempat yang rendah. Ia berkata, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, yaitu jika engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah, yaitu dengan bahasa kondisional dan isyarat, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, yaitu bernazar untuk diam, karena puasa dalam syariat mereka adalah tidak berbicara dan tidak makan. Demikian dituturkan Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Aslam. Pendapat ini dikuatkan firman-Nya, maka aku tidak akan berbicara pada siapapun pada hari ini. Sementara dalam syariat kita, makruh bagi orang yang berpuasa diam seharian hingga malam. Firman-Nya, kemudian dia Maryam membawa dia atau bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun,
atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Sebagian besar salaf yang menukil kisah-kisah dari ahli kitab menyebutkan mereka kehilangan Maryam, lalu mereka pergi mencari-carinya. Lalu mereka menemukan Maryam berada di tempatnya. Ia diliputi cahaya di sekitarnya. Saat mereka berada di hadapannya dan melihatnya membawa bayi, mereka berkata padanya, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, yaitu sesuatu yang besar dan mungkar." Kisah yang mereka sampaikan ini perlu dipertanyakan, karena rangkaian kisah ini tidak selaras pada bagian awal dan akhirnya. Mengingat tekstual Al-Quran menunjukkan Maryam sendiri yang datang menemui kaumnya dengan membawa bayinya. Ibnu Abbas mengatakan ini terjadi setelah nifas Maryam berakhir, yaitu setelah 40 hari. Intinya, saat kaumnya melihat Maryam menggendong bayi, mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Faria artinya tindakan mungkar dan besar, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Setelah itu mereka berkata padanya, "Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam." Ada yang menyatakan mereka menyamakan Maryam dengan ahli ibadah pada zaman itu, namanya Harun. Demikian dinyatakan Sa'id bin Jubair. Pendapat lain menyebutkan yang dimaksud adalah Harun saudara Musa. Mereka menyamakan Maryam dengannya dalam hal ibadah. Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi keliru karena menyatakan bahwa Musa adalah saudari Musa dan Harun dari garis nasab, karena antara Musa dan Harun dengan Maryam terpaut masa yang sangat lama. Siapapun yang punya ilmu barang sedikit saja untuk menangkal pendapat ini pasti tahu, sepertinya Muhammad bin Ka'ab terkecoh oleh penjelasan dalam kitab Taurat bahwa Maryam, saudari Musa dan Harun, menabuh rebana pada hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Muhammad bin Ka'ab mengira bahwa Maryam yang dimaksud adalah Maryam ibunda Isa. Ini jelas sekali keliru dan menyalahi hadis sahih, di samping menyalahi nas Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Maryam memiliki saudara lelaki, namanya Harun. Hanya saja kisah kelahiran Maryam dan penyerahan Maryam oleh ibunya sebagai pengabdi Masjidil Aqsa tidak menyebutkan bahwa ia tidak memiliki saudara lain selain Harun. Imam Ahmad menuturkan, Abdullah bin Idris bercerita kepada kami, "Aku mendengar ayahku menyebut hadis ini dari Simak, dari Alqamah bin Wail, dari Mughirah bin Syu'bah." Ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke Najran." Lalu orang-orang Najran berkata, "Tahukah engkau ayat yang kalian baca? Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, padahal Musa ada sebelum Isa sekian dan sekian lamanya." Aku kemudian pulang lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, "Kenapa tidak kau beritahu mereka atau orang-orang Najran bahwa mereka Bani Israel memberi nama diri dan anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya?" Seperti itu riwayat Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmizi dari Abdullah bin Idris. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih gharib. Hanya kami ketahui dari hadisnya atau Muhammad bin Idris. Riwayat lain menyebutkan, kenapa tidak kau beritahu mereka atau orang-orang Najran bahwa mereka atau Bani Israel memberi nama diri dan anak-anak mereka dengan nama orang-orang saleh dan para nabi yang ada di antara mereka. Qatadah dan lainnya menyebutkan, mereka Bani Israel banyak memakai nama Harun. Bahkan menurut salah satu sumber, di antara yang menghadiri jenazah Harun, 40.000 di antara mereka bernama Harun. Intinya, mereka berkata, "Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam." Dan hadis di atas menunjukkan bahwa ia memiliki saudara kandung dari garis nasab yang bernama Harun. Ia dikenal taat beragama, saleh, dan baik. Karena itu mereka berkata, "Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina." Yaitu kau bukan berasal dari keluarga yang memiliki ciri dan watak seperti itu. Tidak juga saudara, ibu dan ayahmu. Mereka menuduh Maryam berbuat zina dan melakukan petaka besar. Ibnu Jarir menyebutkan dalam At-Tarikh karyanya, mereka menuduh Maryam berbuat nista dengan Zakaria, lalu mereka bermaksud membunuhnya. Zakaria kemudian melarikan diri dari mereka. Mereka berhasil menemukannya, namun ia sudah masuk ke dalam sebuah pohon yang membelah.
Iblis memegangi ujung surbannya lalu ia bentangkan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Di antara orang-orang munafik, ada yang menuduh Maryam berbuat nista dengan saudara sepupunya, Yusuf bin Yakub An-Najjar. Kala situasi kian genting, tak ada lagi kesempatan, tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, dan tawakal kepada zat pemilik keagungan kian besar. Saat itu tidak ada lagi yang tersisa selain ikhlas dan berserah diri. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, yaitu berbicaralah dengannya, karena dia yang akan memberi kalian jawaban. Saat itu mereka berkata, di antara mereka adalah lalim dan celaka. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, yaitu bagaimana kau menyuruh kami meminta jawaban dari anak kecil yang sama sekali belum memahami tutur kata. Selain itu, si anak masih menyusu dalam buayan, tidak bisa membedakan mana susu mana keju. Sikapmu ini hanya sebagai omong kosong tak berdasar, mengolok-olok dan menghina kami, karena kau tidak menyebutkan jawaban yang jelas kepada kami. Kau justru mengalihkan jawabannya pada anak kecil yang masih berada dalam buayan. Saat itu, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Isa putra Maryam. Yang pertama kali ia ucapkan adalah, sesungguhnya aku hamba Allah. Ia mengakui ubudiyah untuk Robnya, dan Allah adalah Robnya. Maka kata-kata Isa ini menyucikan Allah dari perkataan orang-orang zalim yang menyatakan bahwa ia anak Allah. Tidak demikian. Ia adalah hamba lelakinya, rasulnya, putra hamba perempuannya. Selanjutnya, Isa membebaskan ibunya dari segala tuduhan zina yang disampaikan orang-orang bodoh terkait kelahirannya. Isa berkata, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Karena Allah tidak memberikan kenabian pada orang seperti yang kalian katakan itu, seperti yang Allah firmankan, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Quran Surah An-Nisa ayat 156. Sekelompok Yahudi pada masa itu mengatakan, ia hamil hasil zina pada waktu haid, semoga Allah melaknat mereka. Allah kemudian membebaskan Maryam dari tuduhan itu dan mengabarkan bahwa ia adalah wanita yang benar dan jujur. Allah menjadikan anaknya sebagai seorang nabi dan rasul, salah satu di antara 5 rasul ulul azmi besar. Karena itu Isa berkata, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Karena dimanapun berada, ia selalu menyeru untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu, menyucikan Allah dari kekurangan dan aib, seperti memiliki anak dan istri. Maha tinggi dan maha suci Allah. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Inilah tugas seorang hamba dalam menunaikan hak yang maha perkasa lagi terpuji, dengan menunaikan sholat dan berbuat baik kepada sesamanya dengan menunaikan zakat. Tugas ini mencakup kesucian jiwa dari akhlak-akhlak tercela, membersihkan harta benda dengan berbagi untuk golongan-golongan yang memerlukan bantuan, memberi jamuan tamu, menafkahi istri, budak, kerabat, dan seluruh jalan ketaatan, serta berbagai macam ibadah lain. Selanjutnya Isa berkata, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, yaitu ia menjadikanku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku, karena ia tahu betul haknya, mengingat hanya dia orang tua yang ia miliki. Maha suci zat yang menciptakan makhluk dan memberi petunjuk pada setiap jiwa, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, yaitu aku bukan orang kasar dan keras, tidak ada tutur kata atau tindakanku yang menyalahi perintah Allah dan ketaatan kepadanya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Inilah 3 fase berat yang dilalui manusia yang sudah kita bicarakan sebelumnya dalam kisah Yahya bin Zakaria.
Setelah menyebutkan kisah Isa secara gamblang dan menjelaskan hal ihwalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Quran Surah Maryam ayat 34-35. Sama seperti firman-Nya setelah menyebut kisah Isa dan hal ihwalnya dalam surah Ali Imran. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Rabb-Mu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Ali Imran ayat 58-63. Untuk itu, saat utusan Najran tiba, mereka berjumlah 60 pengendara. Urusan mereka diserahkan kepada 14 orang di antaranya. Selanjutnya diserahkan kepada 3 orang di antaranya. Ketiganya adalah orang-orang terhormat dan para pemimpin. Mereka adalah Aqib, Sayyid, dan Abu Harithah bin Alqamah. Mereka mendebat Nabi SAW terkait Al-Masih. Lalu Allah menuturkan permulaan surah Ali Imran terkait Isa Al-Masih. Allah menjelaskan tentang Al-Masih, permulaan penciptaannya, dan penciptaan ibunya sebelum itu. Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermubahalah dengan mereka jika mereka tidak mau menerima seruannya dan tidak mau mengikutinya. Saat mereka melihat keseriusan beliau, mereka mundur dan enggan bermubahalah. Mereka memilih berdamai. Di antara mereka, Aqib Abdul Masih mengatakan, wahai kaum Nasrani, kalian tahu bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi yang diutus. Sungguh, ia telah menyampaikan ketetapan seperti yang disampaikan oleh sahabat kalian atau Isa Al-Masih. Dan kalian juga tahu, tak seorang nabi pun melaknat suatu kaum. Lalu masih ada seseorang yang tersisa di antara mereka. Kalian semua pasti binasa jika tetap bermubahalah. Jika kalian masih mencintai agama kalian dan tetap berpegang teguh pada keyakinan terhadap sahabat kalian atau Isa Al-Masih, maka tinggalkan orang itu atau Rasulullah maksudnya dan pulanglah ke negeri kalian. Mereka akhirnya meminta Rasulullah untuk tidak bermubahalah dan mengizinkan mereka pulang, serta meminta beliau untuk memungut jizyah dari mereka dan mengutus seseorang yang terpercaya. Nabi SAW kemudian mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah bersama mereka. Intinya, Allah menjelaskan kisah Al-Masih lalu berfirman kepada Rasulnya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya, yaitu Isa adalah seorang hamba yang diciptakan dari seorang wanita di antara hamba-hamba Allah. Karena itu Allah berfirman, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya, dan sesungguhnya Allah itu Rabb-Ku dan Rabb-Mu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah lanjutan kata-kata Isa saat masih berada dalam buayan. Isa memberitahu kepada mereka bahwa Allah adalah Rabb-Nya, Rabb mereka, ilahinya, dan juga ilahi mereka. Inilah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka atau Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung, yaitu orang-orang yang ada pada masa itu dan juga setelahnya berselisih tentang Isa. Di antara kaum Yahudi ada yang menyatakan bahwa Isa adalah anak seorang wanita berzina. Mereka Yahudi tetap berada dalam kekafiran dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ada juga yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah. Yang lain menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Mereka sama-sama kafir seperti halnya Yahudi.
Berbeda dengan orang-orang mukmin, mereka menyatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, anak hamba perempuannya, kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam, dan sebagian ruh ciptaannya. Mereka inilah golongan selamat, mendapat pahala, pertolongan, dan kemenangan. Siapapun yang menentang mereka dalam batasan-batasan ini, dia kafir, sesat, dan bodoh. Zat yang maha tinggi, agung, perkasa, lagi mengetahui, mengancam melalui firman-Nya. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Imam Bukhari menuturkan, Shadaqah bin Fadl bercerita kepada kami, Walid bercerita kepada kami, Auza'i bercerita kepada kami, Umair bin Hani bercerita kepadaku, Junadah bin Abu Umayyah bercerita kepadaku, dari Ubadah bin Samit, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa bersaksi bahwa tiada ilahi atau yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam, dan sebagian ruh ciptaannya, surga benar adanya, dan neraka benar adanya. Allah memasukkannya ke dalam surga meski dengan amalan apapun. Walid mengatakan, Abdul Razak bin Yazid bin Jabir bercerita kepadaku, dari Umair, dari Junadah ia menambahkan, melalui 8 pintu surga manapun yang ia kehendaki. Juga diriwayatkan Muslim dari Daud bin Rashid, dari Walid, dari Jabir dengan matan yang sama. Juga dari jalur lain dari Auza'i dengan matan yang sama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.